Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Cahaya Mahadani dengan NIM 2210281029 dari Program Studi Pendidikan Olahraga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang korupsi. 1. Pengertian korupsi. 2. Contoh kasus yang ada di Indonesia. 3. Korupsi dalam berbagai perspektif. 4. Faktor-faktor penyebab korupsi. 5. Bentuk korupsi. 6. Cara menghindari korupsi. 7. Peran mahasiswa dalam upaya penanganan korupsi. Mari kita simak videonya. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin corruption atau corruptus, yang berarti kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dan dapat disuap dan tidak bermoral kesucian. Menurut Syekh Hussein Alatas dalam buku Corruption and Distinct of Asia menyatakan bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, daftar 10 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara terbesar. jadi ini adalah contoh 10 kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia. Selanjutnya, korupsi dalam berbagai perspektif. 1. Dalam perspektif politik, korupsi dapat mempersulit demokrasi dan tata cara pemerintah yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Sistem politik akan terganggu, cenderung tidak dipercaya oleh masyarakat. Akan timbul aklamasi-aklamasi untuk menguatkan kekuatan politik atau menjaga keberlangsungan korupsi. Dan akan timbul ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga politik. 2. Perspektif hukum. Korupsi menimbulkan pandangan ketidakkonsistenan terhadap hukum yang berlaku. Timbul pandangan bahwa hukum bisa diperjualbelikan. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum menurun. Timbul gambaran orang-orang yang berkuasa dan kaya sebagai pemilik hukum. Timbul pemikiran bahwa hukum terlalu bobrok dan timbul rasa ketidakadilan di dalam diri masyarakat. 3. Dalam perspektif budaya, korupsi dipandang suatu perbuatan yang akan membentuk pandangan buruk terhadap reputasi negara dan serta perlahan akan memutus budaya luhur bangsa. Almarhum Dr. Muhammad Hatta yang ahli ekonomi pernah mengatakan bahwa korupsi adalah masalah budaya. Pernyataan Bung Hatta tersebut dapat diartikan bahwa korupsi di Indonesia tidak mungkin diberantas kalau masyarakat secara keseluruhan tidak bertekad untuk memberantasnya. Masalah hukum dapat ditangani dengan hukum, sedangkan masalah budaya tentu saja ditangani dengan tindakan-tindakan di bidang kebudayaan juga. Inilah hal yang tidak mudah. Berbeda kalau masyarakat secara keseluruhan sudah menguatkan ukuran yang sama dalam hal rasa keadilan, maka usaha pengenalan dan pengadilan korupsi akan jauh lebih mudah. Keempat, yaitu perspektif agama. Korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat tercela. Dalam perspektif ajaran Islam, korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang merusak kemaslahatan, kemanfaatan hidup, dan tatanan kehidupan. Pelakunya dikategorikan melakukan jinayah kubro atau dosa besar. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas atau al-amanah, dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu perspektif sosial. Korupsi dipandang suatu perbuatan yang dapat meningkatkan angka kemiskinan, perusakan moral bangsa, hilangnya rasa percaya terhadap pemerintah, akan timbul kesenjangan dalam pelayanan umum dan menurunnya kepercayaan pemerintah dalam pandangan masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab korupsi. 1. Keserakahan. 2. Kesempatan. 3. Kebutuhan. Dan 4. Pengungkapan. Tindak pidana korupsi atau tipikor terbagi menjadi 7 bentuk yang pada awalnya dibagi menjadi 30 bentuk. Pertama, merugikan keuangan negara.
Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindak korupsi karena merugikan keuangan negara. Misalnya, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Selanjutnya, suap menyuap. Kasus suap bisa dikatakan populer atau paling sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Contoh kasus suap yang hampir setiap hari kita temui di jalan adalah para pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lain yang menguntungkan dirinya. Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa oleh si pelaku. Keempat, pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Contohnya, pungutan liar atau pungli yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu. Padahal, seharusnya pengurusan dokumen ini bebas biaya. Kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi. Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bahan bangunan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan atau yang dikenal dengan conflict of interest. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya. Terakhir adalah gratifikasi. Tindak pidana korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Hadiah yang diberikan bisa berbentuk tiket perjalanan gratis, paket liburan gratis, parsel hari raya, dan lain sebagainya. Cara menghindari korupsi. 1. Memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat. 2. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. 3. Pelaporan harta pribadi, pemegang kekuasaan dan fungsi publik. 4. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Apa sih peran mahasiswa dalam penanganan korupsi? Peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi dalam lingkungan kampus. Salah satu contoh mudah yang dapat kita ambil adalah pada proses perkuliahan. Dalam masa ini perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai setinggi-tingginya tanpa melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentangi diri dari rasa malas belajar. Dalam video penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kita sebagai mahasiswa harus dapat memahami apa itu korupsi, lalu faktor penyebab korupsi itu seperti apa, dan cara menghindari korupsi seperti apa. Dan kita sebagai mahasiswa harus dapat berperan aktif dalam menangani korupsi, terutama dalam lingkungan kampus, supaya generasi di bawah kita lebih berkurang angka korupsi setiap tahunnya. Semoga dengan video ini dapat membantu kalian semua yang menonton untuk lebih memahami apa itu korupsi dan sebagainya. Terima kasih. Apabila ada penjelasan yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.